Halo semuanya, pernah nggak sih kamu lagi ngerasa cemas atau sedih, terus ada yang bilang, udah positive thinking aja, bukannya tenang, malah makin kepikiran. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu buku yang bisa dibilang antidote-nya atau penawarnya positive thinking, judulnya The Antidote, karya Oliver Burkeman. Siap-siap ya, karena kita bakal nemuin jalan menuju bahagia yang justru dimulai dari sisi-sisi negatif hidup kita. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Kayaknya banyak banget ya dari kita yang udah capek terus-terusan dipaksa positif. Seolah-olah ngerasa sedih, cemas, atau kecewa itu sebuah kesalahan. Buku The Antidote ini justru mau bilang sebaliknya. Oliver Burkeman nunjukin gimana tekanan buat selalu happy ini seringkali malah jadi bumerang yang bikin kita makin stres. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jebakan kultus kebahagiaan. Coba deh perhatiin, industri self-help sekarang ini kan isinya hampir sama semua. Kebahagiaan itu tujuan akhir dan caranya adalah dengan mikir positif. Tapi Bregman nunjukin kalau di balik janji-janji manis itu, ada jebakan yang bikin kita malah makin jauh dari rasa tenang. Yuk kita lihat kenapa pendekatan ini seringnya gagal total. Coba deh baca kutipan ini. Tentukan apa yang paling penting buatmu, lalu lakukan. Kedengarannya bijak banget kan? Sering banget kita temuin di buku motivasi. Tapi masalahnya, nasihat ini tuh sebenarnya nggak ngebantu sama sekali. Loh kok bisa? Ya karena masalah utamanya adalah kita tuh justru nggak tahu apa yang paling penting. Kebingungan itulah masalahnya. Jadi nasihat ini cuma ngasih tahu hal yang udah jelas, tapi nggak ngasih solusi apa-apa. Nah, ini nih salah satu bukti legendaris yang sering banget dipakai para motivator. Studi Yale tahun 1953. Ceritanya tuh epic banget. Katanya, dari semua lulusan Yale tahun itu, cuma 3% yang nulisin tujuan hidup mereka secara spesifik. 20 tahun kemudian, coba tebak, kekayaan yang 3% orang ini punya, katanya, lebih banyak dari gabungan kekayaan 97% sisanya. Gila kan? Kedengerannya kayak bukti mutlak kalau nulis tujuan itu kunci sukses. Dan disinilah plot twistnya. Studi Yale yang fenomenal dan sering dikutip di mana-mana itu ternyata nggak pernah ada. Yup, itu cuma mitos, alias hoax. Ini contoh sempurna dari masalah besar di kultus kebahagiaan. Banyak ajarannya tuh dibangun di atas cerita-cerita yang dilebih-lebihkan, atau bahkan ya kebohongan total. Semua demi jualan ide. Sekarang kita bahas topik yang paling dihindari sama positive thinking, kegagalan. Sadar nggak sih budaya kita tuh terobsesi banget sama cerita sukses? Sampai-sampai kita takut banget ngakuin kalau gagal itu ya normal, bagian dari hidup malah penting banget. Kita didorong buat nyangkal kegagalan. Padahal justru dengan nerima kegagalan, kita bisa belajar hal yang benar-benar berharga. Ada satu contoh yang super ekstrim nih, namanya Dr. Schiller, seorang motivator. Dia tuh semangat banget nyuruh audiensnya buat menghapus kata gagal dari kamus mereka. Pokoknya menurut dia, semua masalah bisa diatasi dengan kekuatan pikiran positif. Pesan yang optimistis banget kan? Tapi cerita hidupnya sendiri justru nunjukin hal sebaliknya. Cuma butuh 3 hari. 3 hari setelah dia ngadain seminar anti gagal itu, Dr. Schiller justru mengajukan surat bangkrut. Ironis banget kan? Ini bukti nyata kalau pura-pura nggak lihat realitas kegagalan tuh bukan cuma nggak efektif, tapi bisa jadi bumerang yang bahaya banget. Oke, jadi kalau nolak kegagalan dan emosi negatif itu salah, terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah The Antidote ngasih ide intinya yang kedengerannya radikal. Hadapi aja sisi gelapmu. Daripada capek-capek neken pikiran dan emosi negatif, kita justru harus belajar buat nerima mereka. Kenapa gitu? Karena secara psikologis, makin keras kita lawan, cengkraman mereka justru makin kuat. Fenomena ini beneran ada namanya di dunia psikologi, ironic process theory. Gampangnya gini, setiap usaha sadar kita buat nggak mikirin sesuatu, justru bakal bikin pikiran itu muncul lebih sering. Aneh kan? Soalnya otak kita secara ironis harus terus-terusan ngecek, aku lagi mikirin itu nggak ya? Yang akhirnya ya malah bikin kita terus kepikiran. Yuk kita coba eksperimen cepat. Gini, aku tantang kamu nih. 10 detik ke depan, apapun yang terjadi, jangan sekali-kali pikirin beruang putih. Oke? Siap? Mulai. Gimana? Apa yang muncul di kepala kamu barusan? Justru beruang putih, kan? Nah, itulah ironic process theory lagi bekerja. Ada seorang psikolog hebat namanya Albert Ellis. Dia punya latihan yang agak gila tapi jenius. Kliennya yang punya cemas sosial disuruh naik kereta bawah tanah, terus teriakin nama stasiun berikutnya dengan kencang. Tujuannya bukan biar rasa malunya hilang, bukan. Tapi buat ngebuktiin, kalau hal paling memalukan yang kita takutin itu terjadi,
dampaknya di dunia nyata tuh nggak seburuk bencana yang kita bayangin. Dengan ngadepin langsung, kita jadi sadar, oh ternyata aku bisa kok ngelewatin ini. Oke, kita udah paham jebakan positive thinking dan gimana psikologi kita bekerja. Sekarang kita masuk ke solusinya. Uniknya, Berkman nggak nawarin trik-trik modern yang aneh-aneh. Dia justru ngajak kita balik ke kearifan kuno. Inilah yang dia sebut jalan ninja menuju tenang, sebuah pendekatan yang terinspirasi dari filosofi stoicisme dan buddhisme. Jadi ada dua jalan ninja nih. Yang pertama, stoicisme. Filosofi ini ngajarin kita buat fokus ke satu-satunya hal yang bisa kita kontrol, reaksi kita sendiri. Misalnya hujan turun, itu kan kejadian netral, tapi pikiran kita lah yang ngasih label, hari yang buruk. Jalan kedua itu buddhisme. Analoginya keren banget. Pikiran dan perasaan itu kayak cuaca. Kadang cerah, kadang badai. Tugas kita bukan ngusir awan badainya, tapi jadi seperti langit yang luas, yang ngebiarin semua cuaca itu datang dan pergi gitu aja. Nah, kutipan ini ngena banget buat kita-kita yang suka nunda-nunda kerjaan. Kita sering banget nunggu mood atau motivasi datang dulu baru mau gerak. Padahal menurut pendekatan Buddhis, masalahnya bukan gak ada motivasi. Masalahnya adalah keyakinan kita bahwa kita wajib ngerasa termotivasi dulu buat mulai bertindak. Coba deh, perlakukan rasa malas itu kayak cuaca mendung. Akui aja dia ada di sana, tapi tetaplah bekerja walau cuacanya lagi nggak enak. Jadi, ini dia kesimpulan paradoks dari buku The Antidote. Jalan menuju kebahagiaan sejati itu mungkin justru dimulai saat kita berhenti mati-matian ngejar-ngejar si kebahagiaan itu. Dengan menerima ketidakpastian, berdamai sama kegagalan, dan membiarkan semua emosi, termasuk yang negatif, datang dan pergi, kita justru bisa nemuin ketenangan yang selama ini kita cari. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu. Siap jadi lebih bahagia dengan cara berhenti mengejar kebahagiaan? Terima kasih sudah menyimak.